Piye? Hawane iki lho. Hawannya bagaimana ini hawanya? Hawane luwe panas. Hawane luwe. Ora iso dibuka gang. Iki lho diplutot. Iki. Diplutot. Panganan Nah. dibuka. Oh iya. Tutorial membuka tahu bakso, guys. Oh iya. Didorong ke atas. Didorong. Ya, dorong. Terus ngomong-ngomong soal cuaca gimana? Tadi gimana? Cuacanya gimana? Oke. Kowe mudah ora aku nganggo lampu ijo kok. Lampu hijau, nggak tahu. Kowe mudah ora lampu ijo kok. Lampu hijau matte, warnanya matte. Nah, iki tak sengaja ini. Aku ki belakangan ini toh. Yang TikTok ini seliweran sing minuman ijo-ijo ke lho. Minuman hijau-hijau. Minuman keras. Ya apa? Hijau juga soalnya botolnya. Apa? Minuman apa? Soalnya apa ijo? Parah iki. di internet gitu soalnya, di internet gitu. Oh. Apa? Sing ijo keliweran sing cedak pringgon kae kok. Oh, cedak pringgon pasti apa maca no. Oh iya, maca. Teh hijau. Oh iya, teh hijau kalau itu. Dari layar tekan saiki, Man. Orang rasane sing jenenge apa mau? Maca. Aduh. Kesalahan. Menurutku, maca adalah minuman kasta tertinggi menurutku. Apa iya? Menurutku karena rasanya enak. Tapi kalau bagi sebagian orang kurang suka karena kayak rumput. Bukannya maca kuwi teh. Iya, kan ya bagi sebagian orang kan awam. Aku termasuk orang awam juga karena biasanya aku pesen maca pasti ada susunya kan. Lah padha wae teh dandang pakai susu Lah iya makanya itu kan aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ngomongin FYP dan lain sebagainya itu tadi di Wonogiri sing deket mana tadi? Pringgon. Nah, deket Pringgon itu aku tahu cara mendatangkannya. Mendatangkannya ke bisa silau ya saya. Sulap. Aku bisa sulap. Oke, mungkin ini butuh bantuan editor sih. Oke, siap. Sebelah ndi? Sini, sebelah sini ya, sebelah sini. Ini kan munculnya gini. Safe zone area ini. Oh iya. Mantranya apa mantranya? Mantranya fit ewer sling ngono. Kuwi mantranya kan. Oke, yos. Maca prit ewer Sling, Cok. Oh, sling. Wes. Cuk. Editor bekok. Kudu kene lho. Tolong ya editor nih, tolong nanda. Ini menarik sih, ini menarik. Ini menarik. Kita geser dulu aja ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, yo iki. Nah, biasanya yang tak minum yo cuma hijau gini tok. Mungkin kalian bisa lihat di Zoom ya. Di Zoom mungkin nanti. Ternyata ini ada coret-coretannya. Nah, tapi aku mah jajal ki bingung. Oh lah ya itu sih. Sing dhisik sing tak jajal ki sing dhisik ngono lho. Yo salah ku nek aku jajal iki jedot piye? Mending buat tekakne anune. Oh, yang punya? Yang punya sekalian kan duwe mantra. Oke, mantra ini sama apa? Enggak sih? Podo. Oh, podo loh. Kreatif ya. Oke. Jadi sebelum kita mereview atau lebih tepat yang perlu mereview, kita review juga yang punya guys. Ora ngono maksudnya. Piye? Udah review yang punya. Kita datangkan. Nah, datangkan yang punya untuk mereview ini. Kita datangkan yang punya Mama Maca Wonogiri ke podium. Nah, ini aku sulapan lagi, maca prepet. Rene no. Oh, ning kene. Ning kene no. Ora ding. Ning kene sih. Oh iya. Mbak ning kene. Nah. Salah enggak jenenge bojone. Ini lho. Ya, oke, lanjut ya. Maca prit dawer sling. Nah, ini dia. Tepuk tangan dulu. Selamat datang di podium digital Regasport. Bersantai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi, dengan digital. Yuk kita jelajahi dunia. Atas nama siapa ini? Susi. Mbak Susi. Iya. Punyamu yang ini yang lebih. Mau lanjutin yang gitu? Iya. Selak. Oke. Aku panggilnya Kak Susi ya. Susi betul. Kak Susi, ini minuman yang seliweran di TikTok saya. Yang ijo-ijo ini loh Kak. Ijo ini. Terus aku tadi kan ini temanku ini sulapan nih. Tapi aku bingung mau nyobain yang varian apa Kak? Oke. Yang boleh. paling recommended yang mana Kak? Suka manis nggak? Suka. Kalau suka manis aku lebih rekomen yang Choco ini. Atau kalau enggak cobain yang Cloud. Cloud tapi itu apa Kak? Yang Cloud itu jadi dia itu
Ya, ada topping cloud creamnya. Cloud creamnya itu nanti ada itu dari macchiato kayak gitu. Jadi dibikin kayak cloud gitu. Cuma ini kayaknya udah nyampur ya. Berarti rekomendasinya coklat kalau enggak cloud yang ini cloud tadi. itu. Oke, aku coba yang strawberry ya kak. Angel. Enggak apa-apa, manisnya juga lumayan. Oke. Aku yang ini ya, Mon. Kamu yang Coko. Boleh. Ya. Coko. Okay. Nah, coba dulu. Oke. Boleh di-review dulu. Pakai sedotan apa pakai wajan? Pakai sedotan dong, Kang. Oke. Oke guys, ini first time ya aku minum mama maca dan tadi apa Coko rasanya Kak? Coko. Oh Kak siapa tadi? Susi. Kak Susi. Ya. Woi dari Cina. Dari Cina. Nah, Koko. Koko sama Cici. Mohon maaf guys, Brotom sudah berumur ya, jadi guyanannya bapak-bapak sekarang. Maaf ya Mbak ya, di sini tuh memang jokesnya garing-garing semuanya. Oke, nggak apa-apa. Tak cobain ya Kak ya? Boleh dicoba dulu aja. Kayak teh ya? Kayak teh, oke. First impressionnya kayak teh. Terus apa lagi? Terus manis. Terus. Tapi manisnya yang nggak nyegrak gitu loh Kak. Terus apa ya? Ada susunya ya? Susu, betul. Susu banget. Ada susu, ada Susi. Ada susi no mau loh. Lucuan dia. Iki enak emang. Ini enak rasa manisnya, terus enak teh, ya toh. Tadi yang cloud itu apa Mbak? Krim ya? Cloud cream. Krim itu yang susu itu tadi ya? Mau. Coba kok. Wait, review saya. Iya, kamu belum review Mas Raymond. Gua gratis. Oke, jadi mungkin ini apa green tea apa maca nyebutnya apa ya? Maca. Oke. Maca layer pertama maca. Layer kedua ada coklat. Kalau mungkin di lidahku mirip sama Milo. Mirip sama Milo. Tapi aku nggak tahu resepnya apa ya. Pokoknya ngeblend. Jadi kalau di mulutku ini apa maca ini, terus ini coklat ya karena ini maca coko udah jadi satu enak. Kalau masalah manis no comment, aku rate dari segi kemanisan mungkin 8 lah. Oke. 8/10 ya. Iya, 8/10. Iki calon-calonan. Food vlogger. Channel baru namanya Teman Makan. Angel. Badoger. Oke Kak Susi. Nah, seperti itu. Nih terima kasih sudah dibawakan apa tadi dipalak sama admin suruh bawa gitu Kak. Yang ngecat bukan saya ya, yang ngecat. Nah, itu udah ngecat itu. Lilis. Nah, bagus. Kak Susi asli Wonogiri kah? Kalau aku aslinya dari Pacitan, cuma aku sekarang udah tinggal di Wonogiri. Tinggal di Wonogiri. Ikut suami? Iya. Suaminya orang Wonogiri. Terus mulai di Wonogiri itu dari tahun kapan itu Kak? Kalau mulai tinggal di Wonogiri itu baru kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahunan. Sebelumnya ya biasa masih kerja sana sini gitu di Solo. Lebih banyaknya di Solo. Oh berarti sebelum menggeluti usaha ini ada kerja di Solo? Di Solo. Dan sampai sekarang pun masih sih sebenarnya. Sampai sekarang pun masih. Berarti yang handle ini siapa Kak? Udah ada yang handle, ada karyawan 1. Ada karyawan yang terus jaga booth-nya di situ. Oke, ini tak pajang di sini ya Kak ya? Boleh. Nah, biar nutupin Raymond di sini. Oke, berarti memang dari Pacitan punya suami di Wonogiri. Terus awalnya masih bekerja dulu, terus buka usaha seperti ini. Nah, ini franchise atau usaha pribadi? Kalau ini franchise. Franchise ya? Ya, franchise. Gimana kepikiran kok maca gitu Kak? Di awal itu bagaimana? Oke, kenapa kepikiran maca ya? Karena aku lihat tuh di Wonogiri itu jarang banget kan. Iya, betul. Maksudnya maca itu kebanyakan biasanya ditemuin di coffee shop nggak sih? Iya. Orang kiri shop. kebanyakannya yang tel-tel gitu loh. Oh iya oke. Es teh. Orang kiri banyak masih es teh. Banyak es teh ya. Nah, ini suatu peluang juga sih sebenarnya. Belum ada. Terus kalaupun ada itu pasti di coffee shop kayak gitu kan. Sedangkan nggak semua orang itu mau ke coffee shop gitu. Misal lagi repot nih sekalian jalan, kalau ada street matcha itu kan juga lebih gampang gitu belinya gitu. Oh, jadi melihat peluang nih ya toh. Orang-orang Wonogiri getukanane es teh. Terus nek aku macam-macam ini kan bingung iki. Iya, bingung. Pesennya aku juga bingung. Mau kudu ning kafe, nek kafe kudu dandan mlicit toh. Tapi nek nggon street
food gitu-gitu kan. Motornya parkir ngarepe, Iya. Pesen nggak bayar parkir juga kan. Iya, betul. Aman. Terus diparkiri tetap di tukang parkir tetap ngarep. Aku ora mudun guys. Gaya. Oh, berarti seperti itu ya. Terus dari situ melihat peluang, ketemu brand Mama Maca itu dari Aku dari temen dulu. Pertama temen udah buka usaha juga, dia di daerah Karanganyar. Aku lihat wah kok banyak nih peminatnya. Terus di Wonogiri kebetulan belum ada. Terus aku ya mulai cari-cari info di marketingnya. Aku tanya untuk lokasi di Wonogiri itu udah ada yang ini atau belum, ngelok belum atau belum. Ternyata belum. Ya udah akhirnya deal. Proses kurang lebih 2 minggu untuk dealing itu sampai produknya sampai ke kita. Akhirnya kita opening di tanggal 29 Juni kemarin. Baru kemarin? Baru. Baru opening ya. Sudah terdetek sama admin Podium ini luar biasa, Mbak. Biasanya admin Podium tuh males nyari, Mbak. Tapi ini muncul sendiri. Muncul ini. Mandiri berarti ya. Sikat kayak gitu. Gitu. Berarti memang secara benar, Mbak. Secara basicnya kan saya lihat di akun pribadinya Mbak Susi. Oh ya. Ya, jadi teman-teman kalau belum tahu sebenarnya Mbak Susi itu kerjanya itu di salah satu merek yang perang selesai. Apa itu? Perangnya selesai. Perang selesai. Wadah. Oh iya benar. Aduh, kebak karir. Tidak betul. Wardah. War perang. Nah, ini udah Selesai. Jadi asal usulnya wadah. Itu seperti itu. Jadi dari kecantikan ya, dari apa jenenge beauty apa Kak? Entusias. Beauty kosmetik. Beauty kosmetik. Entusias juga gitu. Terus ke F&B. Ya. Berarti kakaknya ini libur atau gimana? Ya, libur. Ini khusus Podium tadi. Khusus Podium, libur dulu. Podium. Nice. Kalau nggak bisa dapat cuti, saya berhenti. Wah. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, silakan. Oke, berarti dari beauty enthusiast jadi pengusaha F&B itu luar biasa kayak gitu. Memang melihat dari peluang ya, ya. Karena kan sebagian orang itu kan masih berprinsip seperti ini, Kak. Apa yang kamu kerjakan saat ini dikembangnya di situ doang gitu. Tapi tidak melihat dari peluang yang ada gitu. Misal contoh saya kerjanya di jersey gitu. Cuma ini nggak ada peluang nih. Misal tadi udah keduluan Kak Susi, keduluan Macanya gitu. Bingung lagi kayak gitu tuh. Jadi tipsnya melihat peluang itu seperti apa, Kak? Yang pertama itu harus suka dulu sih. Kalau aku memang suka maca, kayak gitu. Okay. Jadi kalau kemanapun misal ada menu maca ya aku pesennya maca pasti gitu. Pertama dari suka dulu. Kedua riset pasar itu juga penting banget sih. Oh, sampai ke riset pasar. Iya gitu. Terus potensi masyarakat Wonogiri itu kayak gimana? Bisa nggak sih kalau misalnya maca dengan harga segini dijual di street food itu bakal menarik perhatian orang atau enggak, dan mau daya belinya, target marketnya juga kayak gitu kan. Dan ya udah akhirnya kita yakinin buat ini join di sini. Belajar seperti itu tuh dari mana? Apakah memang secara pribadi muncul ini peluang nanti daya belinya segini apa harus belajar dulu dari TikTok, mungkin dari YouTube kayak gitu untuk menentukan deal ini usaha gitu. Belajar di sosmed itu juga banyak belajar di sosmed. Pastinya juga ya. Pasti. Misal cari tahu nanti modelnya berapa, kemudian lingkungan sekitar itu daya belinya berapa, terus peminatnya seperti apa, memang harus diriset mah. Iya benar. Jadi contohnya dewe ki yang ngawur nggak kayak gini kita ada riset gitu. Ya, tapi kan tujuannya beda. Kita Podium ini ditujukan bukan untuk jualan kan? Oh iya gitu. Untuk memajukan masyarakat Wonogiri yang sudah maju dibikin maju lagi. Mau nyalon ya Mas? Enggak nyalon. Enggak. Kebetulan rambutnya udah panjang sih Mbak. Smoothing, habis ini smoothing. Nyalon ya? Iya. Nyalon ya. Iya. Ini bapak sekalian. Tolong ketawa Mbak Lilis. Mana? Mbak. Biasa sih. Iya. Di Wonogiri, kenapa seberani ini muncul maca? Emang harga per cupnya ini berapa? Harganya terjangkau sih, mulai 12 ribuan aja. 12 ribu satu cupnya, itu yang khusus varian yang original. Tapi kalau yang varian rasa itu start 15 sampai 17 ribu. Gitu. Ya murah lah ya. Iya. Tadi kan Kak Susi bilang kalau di kafe tadi ya pasti nggak dapat lah, belum tahun 17 belum tahun. Minimal 30 parkir lah. Nah, belum parkirnya. Belum kan? Outfit tadi. Belum outfitnya. Nah, iya. Mau ngapain beli outfit dulu. Yang itu. Oh, lah iya. Usah
Dewi. Nah, iya makanya maca kan nggak mungkin gitu. Jadi ya memang sudah diriset semuanya baru berani ngambil keputusan. Oke, aku ngambil maca di Wonogiri kayak gitu. Siap. Awal-awal udah tak lihat di TikTok tuh langsung rame tak Mbak? Bener? Jadi itu kan akun baru. Yang aku kan konten ketiga itu baru nge-booming. Kalau konten pertama, kedua itu enggak sih, paling yang lihat juga orang-orang kok aja, tak share-share kayak gitu aja. Terus enggak taunya pas ketiga mendekati H-2 opening itu nge-boom. Gitu. Yang motoran itu Kak? Bukan yang motoran itu kan yang lokasi. Aku bikin lokasi. Yang pertama itu aku siap-siap buat grand opening gitu kan. Terus aku kasih gimmick promo, free skincare kayak gitu. Oke, berarti melek sosial media terus konten-kontennya juga menarik sampai dibikinin promo. Bahkan hari ini ada promo. Hari ini ada promo juga. Tuh, start kemarin. Berarti itu promonya dari kakak sendiri atau dari paketan maca? Dari kita sendiri. Kalau dari kemitraan ya udah cuma cukup penyediaan bahan baku aja. Cuma gimana cara ngolahnya kita tergantung masing-masing mitra kayak gitu. Oke. Karena kan banyak strategi marketing, jadi tidak hanya kalau sosial media itu sudah pasti ya harus main di situ ya. Kalau nggak main ya siapa yang akan tahu bisnisnya produk inilah. Terus kedua main promo. Promonya apa Kak? Apakah pengurangan harga atau ada promo-promo yang lainnya? Enggak sih, aku kalau pengurangan harga itu jangan dulu. Ya, aku nggak prefer di diskon atau potongan harga kayak gitu. Cuma aku tambahin activity aja. Kayak misal yang lagi berjalan mulai kemarin nih, hari kemarin sampai tanggal 17, itu nanti kita ada promo activity. Kan maca itu kan identik dengan Gen Z ya. Cewek-cewek lucu-lucu kayak gitu. Nah, aku bikin promo pembelian 2 maca itu nanti bisa dapetin free DIY kitchen. Gantungan kunci lucu-lucu itu. Gantungan kunci. Kayak gitu. Jadi dia nanti bisa nggak cuma free langsung tak kasih gitu, nggak. Jadi dia ngerakit sendiri gitu. Ngeronce sendiri kayak gitu. Jadi bakal jadi experience yang seru dan itu aku yakin bakal banyak diinget juga sih. Apalagi anak-anak muda. Di sana. Ini gantungan kunci dari siapa? Dari Mama Maca gitu. Di standnya itu tak lihat ada 2 toh. Yang Mama Maca, terus ada apa namanya Mbak kayak gitu tuh? Yang apa? Kitchennya itu, camnya. Itu dijual juga atau khusus? Enggak, khusus free aja. Khusus free aja. Jadi memang kita ngejualnya khusus macanya aja. Nah itu kan pakai modal juga tuh Mbak? Iya. Udah diperhitungkan sesuai sama HPP-nya juga. Gitu. Pinter Kak Susi pinter. Jadi nek arep ngai promo, ngai ya istilah hadiah ya dicek-cek sih. Enggak cuma-cuma gitulah ya. Gitu. Terus tadi si Raymond itu kurang ajar Kak. Gimana? Ngapa? Sing jaremu rumput-rumput gimana loh? Emang di Wonogiri itu masih gitu ya Kak ya? Lah itu kan aku orang awam loh. Iya, emang di Wonogiri itu masih enggak sih. Kalau ini beda. Iya mungkin ya sing ora tahu ngombe gitu masih kayak rumput-rumput iki ora sih. Aman ya, enggak rumput ya. Aman, tapi kan sih pernah nemuin enggak seperti itu. Misalnya nasi meni, wah rumput kayak gimana? Pernah enggak? Pernah. Di TikTok. Di TikTok itu banyak banget. Kayak pas pertama kali aku bikin konten yang booming itu kan aku nanti dapat free skincare tapi harus tag 5 teman dan ajak jajan ke sini gitu kan. Lah, di tag teman-temannya tuh ada yang nge-tag sampai 10, 12 kayak gitu. Terus ada yang Mbak reply gini, enggak suka rasa rumput. Kayak gitu. Banyak banget yang komen kayak gitu. Cuma aku nanggepinnya ya itu jokes aja sih. Kalau aku tak jawab Mbak, jajus aja, udah jajus gitu. Jajus. Minum jajus aja, bisa minum macam-macam gitu. Oke. Jajus sekarang. Jajus udah keras ya. Enggak ada, FYI jajus itu minuman lama ya guys. Iya. Itu zaman TK itu. Ini saiki opo? Nutrisari ya? Iya, saya Nutrisari lah. Makanya kamu mudeng. Nah, itu berarti aku udah mencuri beberapa ilmunya dari Kak Susi ya, walaupun tidak tak tanyakan secara langsung ya. Setiap hari berapa cup terjual Kak? Rata-rata itu 100 sampai 150. Wah, 100 ping sih. Nah, biasanya langsung ini Thomas Alva apa jenenge Edison ini Kak. Jadi setiap ada hitung-hitungan langsung mikir. Enggak bisa. Nanti editor. Minimalnya berapa Kak tadi? 100 sampai 150. Itu minimal. 100 itu minimal iya, per hari. Dari jam 10 sampai jam 7:30 malam.
Itu akeh lho Kak apa ya? Nah, mikirku maca belum begitu disenangi di Wonogiri, tapi dari hitungan itu ya luar biasa berarti. Alhamdulillah, soalnya yang datang itu bukan cuma dari Wonogiri aja. Malah. Iya, banyak ada yang dari Karanganyar, terus Nguntoran Adi masih Wonogiri ya, cuma kan bagian sana harus melewati Alas Pegat, Gunung Pegat ya. Nguntoran Adi masih Girimarta udah nggak di Wonogiri itu kan? Oh ya, sana. Terus yang rumahnya daerah Pule, itu juga hampir setiap hari dia datang ke situ. Saya tenan. Loyal. Customer royal juga. Jadi wes kayak lifestyle dia ini orang macam wah. Mungkin ini apa opsi lain selain ngopi ya mungkin ya. Iya, benar banget. Maca juga efeknya seperti itu betul. Iya. Ngombene maca mangane gede sambel. Lifestyle bro, ora apa-apa. Wong seneng apa jenenge nek basane anak muda saiki iki apa jenenge? Apa? Mau ngapresiasi diri iki jenenge apa? Wah, sambil apa? Oke, Raymond, mau nanya apa sama Kak Susi nih? Kak Susi udah kesini. Sering aku kemarin kan riset juga riset dari Kak Susi sendiri soal maca. Nah itu aku agak menarik di komentar yang Kak aku ke situ udah habis. Nah mungkin realitanya adalah tadi buka jam 10 sampai jam 8. Paling cepat tutup jam berapa itu Kak? Paling cepat kita pernah paling cepat jam 3 ya. Itu yang kita bikin konten yang boom juga itu. Itu juga kita buka jam 10, jam 3 udah habis. Terus banyak yang datang, ya udah kita sekalian bikin konten aja kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga nge-up sih kontennya. Kalau habis seperti itu, setahu kan kayak gini itu memang diantar ya. Kita order gitu terus ada yang ngantar. Kalau habis kayak gitu, besoknya praresiko nggak dagang kan? Iya, jadi kita pinter estimasi stok aja sih, kayak gitu. Kita estimasi misal, kita kan udah bisa perkirakan nih bahan baku yang buat kira-kira 100 sampai 150 cup itu membutuhkan bahan baku berapa, kayak gitu. Jadi kita stok dulu, cuma pas itu kan awal-awal opening ya. Kita belum tahu nih, nggak expect kalau bakal kayak gitu, seluar biasa itu gitu kan. Ternyata ya udah. Jam 3 kita harus tutup dulu. Sempat libur 1 hari. Oh, enak. Sempat libur 1 hari. Bener. Iki aku pengen datang sesuatu, tapi aku izin lagi minuman kayak ini loh. Iya gitu, tapi tetap aneh ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, ini kan juga haus juga. Iya, ini minuman signaturenya dari kita, Kak. Kita bilang signatur aja. Gitu. Walaupun kayak kan kita kayak kondi itu nih. Panggil Dina dulu. Very nice. Kita itu cuma jual satu produk ini aja kan. Es teh aja? Oh ya, tapi menguntungkan no? Sehari itu cuma laku 3 gitu toh Kak. Khusus buat ini? Bertiga gini aja? Wah, keren banget sih. Bertiga ini siji toh, tenang toh. Halo, makasih. Ini Kak Susi jualan kayak ngono lho, kayak gawe es teh aku isen lho. Mbok sesuk iki. Lah adanya ini toh. Ini kan gawe maca iki sing ndure macane opo ngono lho. Mosok menjadi es teh tapi enggak apa-apa ya Kak ya. Enggak apa-apa, aman minum juga. Boleh. Aku minum ya. Makasih ya Mbak Dina. Kamu tahu ini enggak? Kowe kan anak hits banget nih ya toh. Anak TikTok. Pokoknya luar biasa lah Din ngono gitu. Ngerti kira Din? Tahu loh. Apa ki jenenge? Maca itu apa? Kalau dari apanya nggak tahu sih. Dari apanya nggak tahu. Tapi pas kamu rasain itu maca itu apa? Kayak rumput. Ini Mbak yang komen Mbak. Ternyata dia ternyata ini dia. Jangan-jangan dia juga punya buzzer buat komen itu. Buzzernya 10.000 dia. Masya Allah. Maca ki teh hijau loh. Iki ya ora mudeng lho. Sini wae. Berarti seneng maca ora? Enggak suka-suka banget sih, tapi cuman bisa dikit kalau minum. Lah kenapa? Kamu ada trauma kah dengan maca ini? Iya. Apa itu? Maca lalu. Maca lalu mengenaskan nih Mbak. Ya wes, Din, aku nanti besok toh kalau ada bintang tamu lagi nanti pakainya maca ini. Oh iya. Kamu coba riset dulu. Cara beli deh, bukan riset cara buat, tapi riset cara beli gitu ya lah. Daripada gue cara buat kayak keracunan bintang tamunya, gitu. Kayak langsung aja. Riset cara beli ya. Iya, makasih. Pintar aja ya, beli ini. Diminum dulu Kak. Boleh. Es teh signature
Enak kok ini es tehnya. Buatan sendiri juga ini atau? Buatan sendiri. Oh. Dagangnya. Pedagangnya. Oke. Nah, ini teman-teman kalau yang nonton podium tuh biasanya mencuri-curi ilmu dari UMKM gitu nggak? Ya bukan mencuri tapi memang mempelajari lah. Gitu. Dan kebanyakan yang datang ke sini itu memang strateginya hampir sama juga. Jadi sudah melek terkait dengan sosial media. Kalau menurut Kak Susi nih, seberapa penting sih sosial media daripada konvensional? Sosmed penting banget. Oke. Karena zaman sekarang itu kan ini ya, di era ini semua orang tuh pakai gadget dan mereka juga punya sosmed. Nah, jadi menguntungkan buat UMKM karena kita bisa promo di situ gitu. Dari orang yang nggak tahu apa itu maca, dari orang yang nggak tahu harus beli maca itu di mana kayak gitu. Kalau kita bikin konten yang bagus kayak gitu terus bisa dinikmati audiens, mereka jadi lebih gampang kayak tadi gimana sih cara pesennya maca kayak gitu. Di sosmed kan juga ada nanti. Jadi penting banget sih. Oke, karena semua orang ya, mungkin hampir saya bilangnya semua ya. Pasti dia sudah main sosial media juga gitu. Daripada nek konvensional itu kan agak susah, harus mulut ke mulut tuh. Benar. Tapi kalau sosial media kan sekali upload semua orang bisa melihat. Betul. Kayak gitu. Tapi capek nggak sih ngonten itu? Ngonten. Yang ngonten siapa deh? Apakah suaminya, apakah karyawannya, atau siapa yang ngonten biasanya? Kalau ngonten ini masih kita handle sendiri sih, aku sama suami kayak gitu. Cuma ya belum konsisten sih kalau aku kalau konten kayak gitu. Cuma kalau jualannya pasti ada tiap hari, cuma kontennya ya selonggarnya aja. Soalnya aku juga harus bagi waktu sama kerja kayak gitu. Paling dibantu suami juga. Kalau bisa sehari satu ataupun karyawannya bisa nge-lab tuh lebih luar biasa itu pastinya ya. Benar-benar. Oke. Selain dari TikTok, ada platform lain yang dipakai? Kalau saat ini belum. Belum ya? Pakai TikTok dulu aja. Kayak gitu. Cuma kalau sosmed lain itu paling pakai akun pribadi dulu. Kayak gitu. Oke. Kalau yang sing koyo Gojek, Grab, Shopee itu apa jenis Gojek kan enggak? Waduh. Apa itulah pokoknya. Iya. Food. Ya, food. udah isin aku. Masa ini ngomong food toh? Kak udah pakai food belum? Maksudnya itu Kak yang mitra. Iya. Aplikasi itu udah pakai semua. Udah pakai. Kita kebetulan ini di GoFood. Jadi nanti kalau yang rumahnya jauh nih atau mager harus antri ke sana ya wis mending order aja di GoFood. Siapa tahu nanti dapat potongan diskon. Kayak gitu. Kalau kerja sama influencer udah belum? Belum. Nah, saya ada satu influencer yang followernya 12.000. Boleh namanya Bro Tom ya. Mas Tommy sendiri. Nanti tak mampir ke sana boleh? Boleh banget, boleh. Gitu. Nah, masalah tarif nggak ada saya. Jadi teman-teman kalau mau call Bro Tom, yang penting enek 11 ngono lah. Tak ronong. Tak apa ya Kak ya? Boleh. Siapa aja boleh. Kebetulan kemarin juga udah mulai banyak yang kayak customer review, bikin konten di TikTok kayak gitu juga sih. Alhamdulillahnya juga semakin naik juga. Oke. Karena juga membantu sih Kak. Pasti membantu seperti itu. Kalau John Underground mahal jangan. Ya, aku sebelum tanya red card-nya aja udah gini minder. John Underground itu selain reketnya mahal juga susah dihubungi. Tapi kan baru-baru ini kayak anaknya sudah lahir. Oh iya, berarti sudah membaik dia. Oh iya. Karakternya sudah membaik belum? Kalau ada anaknya lahir? Bisa jadi ya. Karena beliau juga belum ngantor. Oh iya. Oke, teman-teman kalau punya akun sosial media terus jajan ke tempatnya Mbak Susi di Mama Maca di Pringgondani. Sebelah Stick ya, perempatan itu. Di situ nanti silahkan datang bantu UMKM di Wonogiri. Jadi setiap jajan ki yo kontenen kayak gitu loh. Wangi kabeh ben Wonogiri jadi pedagang kabeh to. Ngawur lagi. Ayo kan juga berkembang di Wonogiri, sudah banyak pabrik, perusahaan dan sebagainya. Ya otomatis harus muter lah. Meningkat. Betul. Kalau yang bisnis F&B itu baru pertama ini? Sebelumnya aku udah pernah. Udah pernah juga? Pernah juga.
Enggak, dari pertama dulu aku sedikit-sedikit cerita boleh ya. Sebenarnya yang F&B itu sebenarnya suamiku dulu. Udah jalan 2 tahun. Terus aku pikir kayaknya aku harus memulai juga nih, kan nggak mungkin aku kerja terus kan gitu. Ya udah aku coba bikin minuman juga sama. Udah aku konsep sendiri, branding. Kemarin kita itu start jualan itu di Pringgondani juga, cuma di yang bazar takjil itu kan. Nah di situ rame nih, banyak peminatnya, tapi kendalanya kita setelah Ramadan, saat event itu kita belum dapat tempat yang bagus kayak gitu. Sebenarnya udah ini juga sih sosmed juga udah aku mulai naikin juga, alhamdulillah juga untuk viewernya juga udah lumayan juga. Produknya apa itu Kak? Kalau produknya kita ada di es degan. Kita kasih nama secengkir kokodring. Gitu. Secengkir gitu. Terus tidak berlanjut karena memang belum ya. Tapi masih ada keinginan untuk masih sih, buka lagi insya Allah masih. Cuma kita sekarang fokus di Maja dulu aja, satu-satu dulu. Nanti kalau misalnya ini udah bisa autopilot ibaratnya gitu kan. Ya, terus nanti kita mulai lagi lah, merintis lagi, siapa tahu secengkirnya bisa bertunas lagi gitu. Amin. Doakan dalam waktu dekat ya. Amin. Terus dari tadi itu aku melihat optimisme dari Kak Susi itu. Ya. Memang kalau mau membuka usaha itu memang harus optimis dan berani ambil resiko ya Kak. Benar banget. Kadang kan enak sing gojek-gojeki. Iya. Ini kok rugi piye kayak gitu-gitu. Tipsnya apa tuh Kak? Biar optimis dan meyakinkan diri sendiri gitu loh Kak. Tipsnya apa? Tipsnya pertama ya niat dulu sih dari hati kita. Yakinin dulu kita bisa, asalkan kita mau belajar. Kayak gitu. Terus kalau udah niatnya udah full nih 100%, kita cari peluangnya lagi. Peluangnya ini kira-kira Maca cocok gak sih di area sini kayak gitu. Tentuin lokasinya juga kayak gitu. Terus ya berani ambil risiko juga ya sih. Cuma semuanya harus diperhitungkan dulu. Memang harus diperhitungkan. Jadi gak boleh gegabah. Nggak boleh gegabah. Kalau misal nih Kak ya, kalau misal saya mulai nih terus ada teman-teman yang mulai nih di awal-awal buka tuh masih sepi gitu. Tipsnya apa Kak? Apakah ya wes sedina sepi nyerah ngono? Apakah ada momen kudu sabar terus apa yang harus dilakukan Nak? Seperti itu. Kayak gitu. Oke, boleh. Kayak gini. Sepi itu kan bisa jadi terjadi karena beberapa hal ya. Mungkin karena memang trafiknya lagi sepi pertama, kedua karena rasa dari kualitas masakannya jadi kurang cocok di lidah sini, misal kayak gitu. Jadi kita jadikan bahan evaluasi aja. Kalau misal sepi memang lagi sepi karena cuaca, ya kita nggak bisa menyalahkan hal itu. Cuma kalau misal sepinya karena contohnya aja nih di Pringgondani itu kan banyak kompleks sekolahan. Otomatis kalau tanggal merah atau hari Minggu kayak itu kan libur, mereka libur. Traffic menurun itu pasti. Cuma kita jadikan bahan evaluasi, kita carikan solusi juga gimana kalau besok anak-anak udah mulai sekolah, orang-orang kantor udah mulai bekerja lagi, kita upselling di situ kayak gitu. Jadi nanti bisa buat menutup kekurangan dari minggu kemarin gitu. Ilmu tadi ya. Jadi yang kelewatan diulang lagi tadi. Jadi misalnya awal di sepi ya dicek sih lah. Apa ya gitu. Misalnya hari pertama sepi terus ternyata nggone ning dhuwur-dhuwur sing salah kowe gitu. Jadi cek dulu lokasinya wis bener apa urung gitu loh. Peluangnya itu sudah bener apa belum gitu. Memang kalau sudah bener cek rasa lagi. Benar. Cek rasa kualitasnya seperti apa. Nah memang dirasa sudah oke, berarti cek kondisinya seperti apa gitu. Yang salah bagaimana itu memang harus dipelajari. Terus yang terakhir menurut aku juga jangkauan sih Kak. Jangkauan itu yang paling penting sih. Jadi banyak banget yang memulai sebuah bisnis itu dia itu tidak mempertimbangkan jangkauan. Jadi kayak lokasi ning ngasal, ya toh? Lokasi ning ngasal terus orang gelem main sosmed, bisa tuku sapa kayak gitu. Memang harus pinter-pinter kayak gitu. Ya, cuman ada pertanyaan itu. Apa? Penyedap rasa. Moto. Nah, pinter ya. Ya ini saya tanya dulu Kak, kasus ini dan sebelumnya saya baca dulu ya. Oh ya, moto apa yang dipegang oleh Kak Susi sekarang ini? Terlebih kan Kak Susi sebagai pekerja juga, terus sekarang buka bisnis F&B di Wonogiri. Apa sih moto hidupnya Kak Susi ini sehingga seperti sekarang ini?
berbagai lini usaha gitu. Iya, biasanya Kak, kalau udah bekerja itu ya zona nyamannya di bekerja aja gitu sampai tuwek. Ya wis sing pasti-pasti aja lah gitu. Karena kan nek buka usaha kan butuh modal. Ku wedine tabungane pas kerja dinggo modal wedi meneh ku nek ora dadi piye gitu loh. Nah, kalau dari Kak Susi sendiri itu untuk meyakinkan itu punya moto apa? Apakah aku harus jadi info bisnis muda kayak gitu-gitu apa seperti apa? Kalau ini ya, aku sih saat ini lebih ke konsisten dulu aja. Yang penting konsisten. Betul. Kayak gitu. Konsisten dalam banyak hal juga. Yang pertama mungkin konsisten harus setiap hari harus jualan. Jam operasional juga harus jelas. Jadi customer yang datang itu nggak bingung nih. Misal jam operasionalnya nggak jelas, jam 10 sampai jam 8, kadang tutup jam 12 udah tutup, kayak gitu kan kasihan nih yang mau datang sore hari kayak gitu. Itu harus konsisten jelas juga jam operasionalnya, terus konsisten buat menjaga kualitas rasa, penting juga, konsisten dalam pelayanan juga. Itu juga penting banget, soalnya customer yang datang itu bukan hanya cuma mau menikmati dari maca kita aja, tapi experience atau pengalaman apa aja sih yang bisa kita dapat di situ kayak gitu. Kalau rasa macanya udah enak nih, ibarat kayak gitu kan, udah enak, terus kita di situ juga mbaknya yang jual ramah kayak gitu, ada experience seru kayak tadi yang di IW Kitchen tadi kayak gitu, itu pasti bakal diingat dan mereka itu akan dengan mudahnya menyebarkan info itu ke teman-temannya. Mulai dari sosmednya bisa, atau langsung cerita ke temennya, aku kemarin dapat ini loh dari Maca kayak gitu. Besok kesana lah kayak gitu ya. Jadi menambah traffic kayak gitu. Terus rasa itu penting banget sih. Banyak banget yang tidak memperhatikan itu. Terkadang udah viral, ya udah. Viral, kadang ya dikurangi kualitasnya. Iya, betul kayak gitu. Ya, kalau itu jangan sih. Jadi harus tetap konsisten, kualitas rasanya sesuai SOP, ditakar juga kayak gitu biar misal hari ini beli, besok beli, minggu depan beli, bulan depan beli, itu rasanya masih tetap sama. Kayak gitu. Konsisten, Mon. Jadi konsisten. Segalanya lah pokoknya. Segalanya dari pribadinya konsisten, dari produknya harus konsisten. Seperti itu. Ini konsisten juga gak laku. Iya, konsisten gak laku. Gak apa-apa, yang penting konsisten. Gitu. Targetnya gimana ini Kak? Targetnya apakah cukup hanya di Pringgon aja? Atau rencana mau buka di kecamatan lain atau tempat yang lain? Sudah ada gambaran atau belum? Sebenarnya udah ada sih, cuma mungkin belum deket-deket ini. Belum deket-deket. Kayak gitu. Mau ngembangin yang di sini dulu aja. Oke. Siapa tahu nanti setelah dari sini terus view-nya 2 juta, 3 juta toh seperti ini. Ya, terus semakin laris toh Kak, kacang di mana-mana. Amin. Setiap kecamatan ada Mamaca. Iya. Banyak soalnya yang request kayak gitu, komen, Kak buka di Ngadirojo, buka di sini gitu. Banyak juga yang request. Ya, nanti di Ngadirojo saya yang buka. Peluang nih. Dia baca peluang. Tapi nggak apa-apa toh Kak? Oh nggak apa-apa, aman sih, aman. Iya, karena kan ya rezeki kan ya sudah ada yang ngatur ya Kak. Benar. Rezeki itu kudu dicekel, jangan dari ilmu jangan pelit ilmu. Terus kalau ada peluang ya sharing-sharing. Saya ngatur Mon. Jadi tenang gue. Kebanyakan UMKM yang kesini juga oleh Mas, monggo silakan. Iya. Terus welcome kayak gitu. Oke Kak Susi, terima kasih sudah mau datang ke podium. Siap. Ya, semoga apa yang kita obrolkan di sini menginspirasi teman-teman ya yang masih bekerja di luar ataupun di Wonogiri yang punya modal. Ayo, peluang masih banyak. Kalau enggak di food, ada yang lainnya juga. Ya, produk-produk yang lainnya. Harus mulai usaha. Terus strategi marketingnya jangan konvensional tok. Ya, kudu dikembangin, kudu ngonten ya. Kita omongin ngonten no. Gitu. Angleran kan ngonten dan terbiasa. Engkau bisa bermanfaat bagi yang lainnya juga. Gitu ya Kak ya? Siap, betul banget. Oke, habis ini nanti kita kapan-kapan nanti ke Pringgon, jogging, habis itu minum maca. Kan masih ada waktu ya Mas, sampai jam berapa tadi? Jam 7:30. Biasanya jam 4-an kayaknya udah mulai rame yang jogging. Kalau maca kan ya
menyejukkan gitu loh. Baik jogging, ngaca, mie ayam toh. Terus somai. Sama aja kalorinya. Nasi padang toh. Sing penting kan lari sih, jogging sih. Gitu. Timbang ngurat jogging mangan terus gitu. Betul. Oke, ini juga saya tawarkan satu usaha. Mungkin Kak Susi juga tertarik terkait dengan bisnis Regar Sport. Apa itu? Tapi tak pancing dulu. Biasa nih. Iya. Nah, jadi kita tuh di Regar Sport ada produk. Ya Kak ya. Dan ini juga pemberdayaan juga. Jadi kita nggak sukses sendiri Kak. Jadi Regar Sport itu punya produk dan ini bisa dijualkan oleh semua orang di Indonesia. Oh ya. Kita nyebutnya affiliate. Jadi kita buka siapa tahu nih Kak Susi atau Kak Susinya atau tetangganya yang membutuhkan pekerjaan sampingan toh, yang tanpa modal, ini tanpa modal bisa join di Regar Sport. Nah, tapi ini adalah produk kami yang limited edition khusus untuk bintang tamu di podium. Oke, silakan di jelembreng Kak. Di jelembreng ya. Oke, boleh. Nah, buka ya. Ini tolong Mam. Nah, podium. Ada pernah nongkrong di podium. Oke, lucu banget. Gitu Kak Susi, terima kasih. Mau menyampaikan sesuatu enggak sama Kak Susi yang sudah di sini? Pastinya terima kasih Kak Susi. Saya akhirnya tahu ternyata matcha itu enggak itu aja. Ternyata ada varian apa tadi strawberry terus saya Choco. Ya walaupun banyak orang awam yang mungkin apa sih? Tapi ternyata setelah minum rasanya enak bener. Jadi enak. Sip. Langsung saja ke Pringgondani ya Pak? Pringgondani ya. Jadi pojok ya pokoknya belakangnya Star Stick ya. Ya, sampingnya. Perempatan samping. Oke gitu Kak Susi, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di luar dari sini, sharing-sharing bisnis dan podcast pada siang hari ini. Mau ditutup pantun nih. Wis, apa nih pantunnya? Apa ya? Pantun juga. Kita pantun loh. Nah, yang lagi lagu kreatif ini nih. Jadi pokoknya yang dibebani sama Raymond nih. Saya punya pantun. Apa itu? Bisa sulap, bisa pantun. Keren ya, jadi multi talent. Beda dari skrip katanya. Ini enggak apa-apa. Kenapa beda dari skrip? Karena enggak hafal. Ya, karena enggak hafal. Oke. Pantunnya adalah Genji sekarang jarang suka baca. Yes. Ayo beli matcha. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Selamat datang di podium digital Regar Sport. Ngobrol santai, lucu tapi tak ketinggalan. Wujudkan mimpi dengan aksi dengan digital.